Oke, sudah jam 2. Untuk pelatihan hari ini kita mulai aja ya. Eh, Sebelum kita mulai, saya perkenalkan diri dulu. Saya Riko ya dari tim Toke. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur dari Toke. Semoga fitur-fitur ini dapat membantu teman-teman dalam buka toko online. Oke, saya perkenalkan dulu ya. Jadi Toke itu apa? Toke itu adalah satu aplikasi pihak ketiga yang berfungsi untuk em, mengelola chat agar lebih baik lagi dalam mengelola chat ya. Selain dari mengelola chat, Toke juga bisa digunakan untuk sarana konversi penjualan atau meningkatkan penjualan seperti itu. Oke, dan Toke sendiri sekarang sudah menyebar ya di beberapa tempat, sudah banyak penggunanya seperti di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Thailand dan lain-lain ya. Dan di bagian Amerika sana, benua Amerika juga ada yang pakai. Dan sekarang sudah cukup banyak yang pakai Toke. Jadi dan tentunya sistem dari Toke ini adalah satu sistem AI cerdas ya yang menyatukan sistem dari AI dan juga eh, untuk sistem chat dari semua marketplace jadi disatukan dan juga kita menyediakan layanan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses toko seperti itu. Dan untuk toko sendiri sekarang sudah bekerja sama secara resmi dengan TikTok, Shopee, Lazada, sama Tokopedia dan Facebook ya. Jadi bisa digunakan untuk di berbagai marketplace. Bisa digunakan di berbagai marketplace sehingga ya. Eh, Oke. Jadi jangan khawatir ada kebobolan data seperti itu ya karena di sistem kita juga sudah integrasi secara resmi dengan marketplace seperti itu. Dan kita punya tim juga sudah membuat sistem eh, untuk sistem marketplace seperti ini sudah lebih dari 10 tahun. Jadi kami juga di tim dari Toke juga cukup handal untuk membuat sistem seperti ini ya. Dan kita juga memiliki sistem API yang aman dan handal, sistem keamanan tingkat tinggi, dan integrasi toko tanpa resiko seperti itu. Oke, kalau lebih sih untuk toke seperti itu ya penjelasannya. Dan selanjutnya kita akan bahas ke bagian beberapa fitur dari toke. Mungkin kalau seandainya ada pertanyaan dari teman-teman ataupun ada yang tidak dimengerti, boleh langsung di ini ya, boleh bertanya atau boleh tinggalkan pesan di bagian kolom chat ya. Kalau saya melihat, saya akan balas atau menjawabnya untuk pertanyaan tersebut. Oke, untuk fitur pertama adalah fitur tampilan chat terpusat. Jadi untuk Loker sendiri, ya fitur utamanya adalah fitur chat terpusat. Dengan fitur chat terpusat ini kita dapat membalas chat dari berbagai marketplace langsung dari Toke seperti itu, sehingga mempermudah kita dalam proses chat atau membalas chat. Selain dari membalas chat dari Toke, kita juga bisa membuka chat itu dari app dan juga dari komputer ya. Bagi teman-teman mungkin yang memiliki beberapa toko Shopee gitu ya atau toko Lazada, ini sangat mempermudah sekali kita dalam membalas chat tersebut karena beberapa toko tersebut tidak bisa dilogin secara bersamaan seperti itu ya. Tapi kalau di Toke itu tidak masalah, bisa dilihat secara bersamaan. Ya, selain dari fitur-fitur chat terpusat itu, kita juga meningkatkan, mengoptimisasi penampilan dari Toke ya. Jadi kalau seandainya untuk penampilan pencarian di sini ya, itu juga mempermudah kita dalam mencari di dalam sistem dari Toke. Dan juga kita memiliki sistem pembagian pesan secara otomatis ya, menyelesaikan masalah untuk pembagian tugas yang tidak merata, sehingga kita boleh membagikan setiap tugas di dalam
di dalam ini toko itu sesuai dengan agen yang tertentu seperti itu ya. Jadi bisa dibagikan. Kita memiliki sistem pembagian tingkat tinggi yang bisa membagikan pesan secara menyeluruh ya. Jadi pesan tersebut bisa dibagikan kepada semua agen untuk dibalaskan chatnya seperti itu. Sehingga agen juga pun akan lebih fokus untuk membalas chat tersebut. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian saya akan bawa masuk ke bagian halaman tokonya. Oke, ini adalah halaman tampilan dari Toke. Biasanya kalau di halaman dashboard itu ada penampilan untuk eh, toko yang sudah terintegrasi di Toke dan beberapa data ya, data data tanya balas balas dari chat sama data-data dari untuk layanan pelanggan dan juga data-data untuk penilaian seperti itu bisa ditampilkan di sini. Dan kalau seandainya bagi teman-teman yang baru menggunakan Toke, boleh integrasi dulu tokonya di sini ya. Jadi diintegrasi, diklik di sini, kemudian eh, dia akan langsung bisa terintegrasi. Untuk cara integrasinya, dia itu akan bisa kita lihat di sini ya. Bisa ditambahin toko. Ketika ditambahin toko, dia akan ada cara-caranya di sini. Kita tinggal eh, ikuti aja caranya, kemudian kita bisa integrasi langsung seperti itu. Untuk setiap marketplace itu caranya agak sedikit berbeda. Dan di sini saya tidak akan menjelaskannya secara rinci. Tapi kalau seandainya ada teman-teman yang mungkin ada masalah, boleh bertanya ya, tidak apa-apa. Setelah selesai toko diintegrasi ke Toke, maka chat dari semua toko tersebut dapat terintegrasi di sistem Toke seperti itu. Dan bisa dilihat di bagian sini. Dan di sini akan ada tampilan tokoh yang akan sudah terintegrasi di Toke ya. Jadi nama toko kita juga akan ditampil di sini. Juga kita tidak akan bingung chat untuk toko yang mana itu akan ditampilkan di sini semua. Seperti itu. Dan kita boleh juga filter untuk setiap toko yang ingin kita tampilkan. Seperti itu. Dan di sini akan ada tampilan untuk chat semuanya ya, merata ya. Bisa ditampilkan di sini. Dan kita juga boleh menampilkan chat yang belum dibaca di sini ya. Jadi kalau seandainya chat tersebut belum dibaca, kita boleh filter dulu. Kita mau lihat untuk chat yang mana yang belum dibaca. Dan di sini ada filter juga untuk pesan yang belum dibalas ya. Jadi kalau seandainya belum dibalas, chat tersebut di sini juga akan ditampilkan. Jadi mempermudah kita untuk mencari kira-kira pesan yang mana yang belum kita balas seperti itu. Nah, selain dari filter yang ada di sini, kita juga ada filter untuk penandaan. Jadi kalau seandainya kita mau nandakan sebuah chat ya itu bisa kita tandai juga di sini ya. Mungkin di sini kita bisa lihat ya dan sudah ada beberapa penandaan. Ini penandaan ini adalah filter dari penandaan di sini ya. Kita boleh buat penandaan baru di sini dan penandaan ini kita boleh tulis sendiri ya sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin kalau seandainya kita mau kelompokkan pembeli tersebut sudah melakukan retur seperti itu ya, ataupun pembeli tersebut melakukan pembelian suatu produk, ataupun kita boleh menandai pembeli tersebut sebagai target promo seperti itu ya. Penandaan ini sebenarnya agak sedikit lebih bebas. Kalau seandainya kita perlu, kita boleh pakai seperti itu. Dan selain dari penanda ini, kita juga ada beberapa filter lain seperti filter pengingat hal penting ya, pengingat hal penting untuk melihat di toko kita apakah ada penilaian buruk seperti itu ya. Di sini akan ditampilkan juga kalau sedang ada penilaian buruk. Di sini contohnya ada penilaian dari pembeli ya. Pembeli tersebut menilainya secara buruk, maka di sini akan bisa kita filter juga atau penilaian negatif ya. Kemudian untuk kita juga ada fitur otomatis ya, bisa balas secara otomatis. Di sini juga bisa difilter di bagian lain balasnya. Dan di sini juga ada beberapa filter lainnya seperti pelayanan prajual dan pasca jual ya. Prajual ini artinya pembeli belum pernah melakukan pembelian di toko kita dan pasca jual itu adalah pembeli yang sudah pernah melakukan pembelian di toko kita. Seperti itu. Dan lain-lain ya. Untuk filter ini ada banyak boleh dipakai. Kemudian di sebelah kanan sini kita ada chat ya. Chat yang mau kita tulis untuk tampilannya akan sama persis dengan tampilan yang ada di marketplace ya. Jadi jangan khawatir. Dan di sini kita juga boleh mengirimkan stiker, gambar dan video sesuai dengan yang kita mau seperti itu. Dan di sini akan ditampilkan juga nama pembelinya
dan nama toko ya di sini nama toko kita. Nah, jadi kita jangan khawatir akan nggak tidak akan terjadi kesalahan seperti itu. Oke, dan di sini kita ada tambahan sendiri ya dari fitur Toke. Kalau seandainya kita mau simpan template untuk balasan, kita boleh simpan di bagian balasan cepat di sini ya. Balasan cepat ini dia akan berfungsi untuk template yang sering mungkin digunakan ya atau sering ditanyakan oleh pembeli. Kita boleh simpan tulisan tersebut. Kemudian ketika kita mau pakai, kita tinggal pilih aja di sini ya. Dia akan langsung muncul chatnya tersebut seperti itu. Dan kita juga boleh tulis ya kalau seandainya kita mungkin lupa ya urutannya di mana, kita kesulitan mencarinya ya, kita boleh cari berdasarkan di sini. Ah, jadi kalau semua template yang sudah kita buat di sini bisa ditampilkan ya. Dan template ini pun juga akan bisa menyimpan gambar. Kita bisa sisipkan gambar di sini ya. Salah satunya yang ini. Kalau seandainya kita mau kirim gambar, di sini juga akan bisa disisipkan dan kita boleh langsung kirimkan. Jadi mempermudah kita untuk mencari chat tersebut ya, dan juga mempermudah kita untuk mengirim sesuatu yang mungkin sering ditanyakan seperti itu. Dan kurang lebih sih untuk balasan cepat seperti itu, dan kita boleh tulis sendiri ya untuk membuatnya di mana kita boleh buat di bagian pengaturan sini. Jadi di pengaturan sini kita boleh buat untuk template-nya ya. Template-nya itu kita bisa buat. Dan template-nya itu kita boleh buat seperti ini ya. Em, Kita boleh tambahkan di sini dan kemudian kita boleh pilih, eh, kita boleh isi kontennya ya. Kita mau tulis apa misalnya halo atau selamat datang ya, dan lain-lain. Mungkin penjelasan ukuran dan yang lain ya kita boleh tambahkan di sini. Dan di sini kita boleh pilih gambar ya. Kalau mau kita pilih gambar, di sini ada gambarnya. Tinggal dimasukin aja gambarnya yang mana. Kemudian di sini kita boleh simpan ketika sudah selesai. Dan setelah disimpan, dia akan bisa digunakan template-nya di bagian pesan sini ya. Oke, selain dari template dari balasan cepat, di sebelah kanan sini kita juga ada tab untuk pesanan, produk, sama voucher. Jadi template pesanan ini dia akan berfungsi sebagai menampilkan pesanan dari pembeli tersebut ya. Jadi kalau seandainya pembeli sudah pernah melakukan pembelian di toko kita, maka di sini akan ditampilkan pesanannya seperti itu. Dan di sebelah pesanan ini kita boleh juga mengirimkan kartu kartu produk ya, kartu pesanan sorry, kartu pesanan di sini kita boleh kirimkan ya. Kita juga boleh mengirimkan invoice dan di sini kita boleh mengecek rinciannya ya. Jadi di sini mulai dari eh, rincian produknya, rincian pengiriman dan lain-lain ya, bisa dilihat di sini. Kemudian kita boleh juga melihat untuk rincian produk. Rincian produk juga akan bisa kita cari di sini ya sesuai dengan toko kita. Jadi semua produk yang ada di toko kita dapat terintegrasi ke toko dan dia akan bisa ditampilkan di sini. Dan di sini pun kita juga boleh mengirimkan kartu produk, bagi mungkin kita boleh boleh rekomendasikan produk ya kepada pembeli, itu juga boleh lewat di sini ya. Kita boleh lihat juga informasi stok yang ada di toko kita ya. Jadi di sini. Dan ya seperti itu. Dan kita boleh melakukan pencarian di sini se- untuk mencari produk tersebut. Kemudian di sebelah kanan sini kita juga ada voucher belanja. Voucher belanja di sini adalah voucher yang sudah kita buat dari marketplace ya. Dia akan bisa terintegrasi ke Toke. Selain dari voucher yang sudah kita buat atau kita mau buat voucher baru, kita juga boleh lakukan di halaman ini ya. Jadi contohnya kita mau buat voucher di sini dan di sini kita boleh tambahkan vouchernya. Vouchernya mungkin itu eh, nama vouchernya, jumlah diskonnya, dan kuotanya, dan lain-lain ya, waktu mulai meningkatkannya, dan yang lain-lain. Informasi tersebut bisa kita tambahkan di sini ya, sesuai dengan di marketplace sama ya. Cuma perbedaannya di sini kita boleh buat aja langsung. Jadi lebih mudah buat kita.
Dan di sini kita juga boleh salin ya. Salin di sini maksudnya adalah menyalin informasi yang lama. Dulu pernah kita buat voucher, dan kemudian kita mau salin ya, kita boleh salin informasi tersebut dan tinggal kita edit aja lagi dan boleh kita pakai lagi seperti itu. Mempermudah kita untuk membuat voucher belanja seperti itu. Oke, selain dari itu, kita juga memiliki tampilan ya di atas ini, tampilan untuk monitoring. Jadi kita boleh tahu kapan kita online-nya sampai jam berapa online-nya ya. Dan mungkin kalau seandainya kita memiliki tim untuk membalas chat, kita juga dapat melihat waktu online dari tim kita seperti itu. Jadi kita tahu tim kita online atau enggak seperti itu. Dan di sini kita juga bisa mencari ya. Jadi kalau seandainya mungkin ada chat yang mau kita cari, kita boleh juga melakukan pencarian. Pencarian tersebut dapat kita lakukan dari nama pembeli, nomor pesanan, nomor resi, ataupun riwayat pesanan seperti itu. Riwayat pesan ya. Jadi kalau seandainya kita mau cari, kita juga boleh cari di sini. Jadi di sini akan mencari sesuai dengan yang ingin kita mau cari seperti itu. Oke, kurang lebih untuk tampilan chat kita itu seperti itu ya. Mungkin kalau seandainya ada teman-teman yang pakai di versi HP juga boleh dicoba dipakai ya. Nah, tapi kurang lebih penampilannya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke beberapa fitur lain ya. Eh, Beberapa fitur ini ada beberapa untuk fitur balasan otomatis dan di sini kita ada satu lagi ya fitur untuk promosi yaitu pesan broadcast. Jadi fitur yang di sini dapat digunakan untuk mengirimkan pesan secara massal kepada pembeli. Yang tujuannya mungkin kita boleh melakukan promosi atau kita juga boleh melakukan mengirimkan pemberitahuan kepada pembeli atau kepada pembeli kita ya. Di sini juga boleh kita lakukan. Untuk pesan broadcast, kita boleh ceknya di bagian sini ya, di bagian promosi atau fitur ya. Kemudian kita boleh pilih pesan broadcast di sini. Ya, di sini ya. Jadi kita boleh pilih dulu untuk marketplace yang mana. Misalnya kita mau pilih yang Shopee, kita boleh pilih yang Shopee di sini ya. Dan kita boleh tambahkan tugas. Di sini akan boleh kirimkan kepada pembelinya. Di sini kita boleh isi nama tugasnya dulu ya. Misalnya promo. Dan penerima pembeli ya, target pembelinya itu siapa? Kita boleh pilih ada tiga cara di sini. Yang pertama adalah melalui penandaan dari toko ya. Jadi kalau semua pembeli yang sudah kita tandai di sini, dia akan bisa dipilih di sini ya. Setelah ditandai. Di sini kalau sudah kita tandai, kita tinggal pilih aja dan kita oke. Dan di sini kita sudah pilih targetnya untuk pembeli. Selain cara yang ada melalui penandaan, kita juga boleh memilih pembeli itu berdasarkan dari nomor pesanan pembeli tersebut. Jadi berdasarkan nomor pembeli artinya adalah pembeli yang sudah pernah melakukan pembelian di toko kita targetnya ya. Untuk nomor pesanan ini kita boleh gunakan nomor pesanan dari marketplace ya. Kalau seandainya mungkin pembeli tersebut sudah pernah melakukan pembelian, kita boleh ambil nomor pesanan tersebut dan kita masukkan di sini. Mungkin kalau seandainya kita nggak mau repot, kita boleh ekspor dari marketplace untuk nomor pesanannya dan kita masukkan di sini. Kita copy paste di sini ya. Jadi setiap nomor pesanan satu itu boleh dimasukkan di sini dan secara otomatis sistem akan mendeteksi nomor pesan tersebut itu pembelinya yang mana ya dan kemudian kita akan mengirimkan pesan kepada pembeli tersebut.
Dan yang ketiga adalah melalui impor pesanan. Jadi di sini impor pesanan ini juga sama, dia lewat nomor pesanan, tetapi perbedaannya yang di sini kan kita tulis langsung, di sini kita boleh impor lewat tabel Excel ya. Jadi kalau mungkin kita sudah ada tabel Excelnya, kita tinggal impor aja. Jadi bisa langsung kita pilih untuk dia punya target pembelinya seperti itu. Setelah kita pilih target pembelinya ya, kita lanjut untuk menulis bagaimana konten dari isi dari ini ya, dari kita punya pesannya ya. Mungkin promonya itu isinya apa? Ya, salah satunya contohnya seperti ini. Mungkin kita boleh bilang, oh, Lebaran udah tiba ya, kita ada diskon. Kemudian kita boleh kirimkan voucher belanja di sini ya. Kita boleh pilih voucher belanjanya, kita boleh selipkan. Jadi ketika tugas siaran ini akan dikirimkan berdasarkan nama pembelinya, berdasarkan konten isinya. Kemudian kita juga boleh kirimkan produknya dan juga boleh dikirimkan voucher belanjanya. Jadi bisa lengkap ya. Kita mau kirimkan apa juga boleh di sini. Dan di sini kita juga boleh sisipkan gambar dan nama pembeli ya. Jadi di sini kita boleh tambahkan nama pembeli, diskon besar untuk oh, nama pembelinya siapa ya. Jadi di sini nama pembeli akan secara otomatis berubah menjadi nama pembeli dari nama di toko, nama di ini ya, di Shopee-nya seperti itu atau nama di yang kita pilih tadi tokonya ya. Di situ akan bisa ditampilkan juga. Dan setelah selesai kita buat, kita boleh klik kirim atau simpan ya. Kalau seandainya kita klik simpan, dia akan menjadi draft di sini dan nantinya kalau seandainya kita mau kirimkan, kita boleh kirimkan lagi. Dan kalau seandainya kita sudah kirim, kita boleh lihat ya hasil kirimnya di sini ya. Di sini mungkin ada promo apa kita sudah kirimkan dan di sini akan ditampilkan seperti itu. Dan di sini ada balasannya, balasan pembelinya apa ya. Kalau seandainya sudah dibalas, kita boleh klik di sini untuk membalas kembali kepada pembeli tersebut. Ya, di sini kita boleh klik ya di sini dan kita boleh langsung masuk ke bagian kolom chat ya. Jadi kita bisa tahu oh pembeli tersebut sudah membalas chat dan kita boleh membalas chat tersebut. Oke, dan selanjutnya itu kita boleh lanjut ke fitur selanjutnya. Oke, fitur selanjutnya adalah balas penilaian secara otomatis. Jadi sistem dari Toko juga bisa membantu kita untuk membalas penilaian ya. Jadi kalau mungkin teman-teman mau balas penilaian ya, tapi mungkin kalau seandainya pesanannya terlalu banyak itu ya, kita juga kerepotan untuk membalaskan satu-satu ya. Jadi di sini kita boleh menggunakan fitur otomatis yang dapat digunakan untuk membantu kita membalas penilaian tersebut. Jadi selain dari balas penilaian tersebut, seperti yang saya pernah bahas ya, sebelumnya di sini kita juga boleh menampilkan untuk penilaian buruk ya. Jadi kalau seandainya ada penilaian buruk, akan ada pemberitahuan juga. Jadi sehingga kita bisa langsung tahu dan bisa kita langsung proses seperti itu. Oke, di sini kita boleh lihat ya untuk penilaian, kita boleh masuk ke bagian promosi atau fitur. Terus kita boleh pilih balas komentar. Di sini balas komentar itu ada pengaturannya. Jadi kita boleh pilih di pengaturan dan di sini akan kita boleh pilih ya. Kita boleh edit secara massal di sini ya. Kita boleh centang.
Dan kita boleh pilih misalnya untuk bintang berapa, misalnya bintang 5 sama 4. Dan di sini kita boleh pilih pesan balasannya. Pesan balasannya itu bisa kita tuliskan mungkin terima kasih atas penilaiannya seperti itu. Dan kita boleh tambahkan berapa template. Jadi templatenya akan secara acak digunakan ya. Fungsinya itu sebagai biar nggak kelihatan sama semua ya balasannya. Jadi di sini akan ada variasi sedikit untuk balasannya tersebut. Ya, lebih seperti itu untuk pesan balasannya kita boleh buat dan kita juga boleh pisahkan ya. Mungkin kalau seandainya ada penilaian buruk bintang 1, 2, 3 kita juga boleh balas secara otomatis dan mungkin kita boleh buat balasannya yang berbeda seperti itu. Hmm, mohon maaf. Ketidaknyamanannya seperti itu mungkin ya. Dan setelah selesai kita buat, kita boleh klik simpan di sini. Setelah selesai disimpan, maka sistem akan secara otomatis menyimpan. Dan ketika ada penilaian baru, di situ dia akan langsung secara otomatis dibalas oleh kita punya sistem seperti itu. Sesuai dengan pengaturan yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya kita masuk ke fitur otomatis ya. Fitur otomatis ini adalah fitur yang dapat membalas pesan secara otomatis kepada pembeli. Fitur ini akan membalas pesan secara otomatis kepada pembeli sesuai dengan status dari pesanannya ya. Jadi fitur yang di sini juga ada fungsinya. Fungsi pertama itu adalah untuk meningkatkan penjualan ya atau konversi penjualan. Yang kedua itu untuk memastikan proses pengiriman itu lancar. Dan yang ketiga itu kita juga boleh meningkatkan penilaian toko kita seperti itu. Jadi kalau seandainya ada teman-teman yang mau pakai, di sini juga boleh dipakai ya. Jadi di sini kita ada beberapa kondisi seperti mungkin pengingat pembelian ya kita boleh kirimkan untuk ingatkan kepada pembeli untuk melakukan pembelian seperti itu. Dan di sini kita bisa konfirmasi lagi kepada pembeli, misalnya jasa kirim sudah kirim paketnya atau mungkin memastikan informasi pengiriman itu benar atau belum. Dan ada penundaan pengiriman ya. Kalau seandainya ada pengiriman yang tertunda, itu juga boleh dikirimkan kepada pembeli. Dan di sini ada pencarian kembali pesanan dibatalkan. Jadi kalau ada pembatalan pesanan, kita boleh kirimkan satu kata-kata ya secara otomatis. Dan di sini ada pengingat penilaian. Penilaian di sini maksudnya itu kita boleh ingatkan pembeli untuk melakukan penilaian ke toko kita seperti itu. Dan pengingat untuk pesanan dibatalkan. Jadi kalau seandainya ada pesanan yang dibatalkan, kita boleh ingatkan lagi kepada pembeli kenapa dibatalkan seperti itu. Oke, kurang lebih sih seperti itu untuk sirkulasinya ya, mulai dari awal pesanan sampai akhir ya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita boleh masuk ke bagian sistemnya. Ya, di sini sistemnya kita boleh lihat ya, untuk promosi dan fitur kita boleh pilih di sini promosi fitur, kemudian pilih pengelolaan follow up pesanan. Dan di pengelolaan follow up pesan ini juga tampilannya juga kurang lebih sama ya, bisa kita lihat ya ada beberapa
keadaan di sini bisa dipakai semua sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi kalau kita mau pakai mana tinggal kita pakai aja ya. Dan saya akan jelaskan dulu untuk beberapa menu-menu di sini ya. Menu yang pertama itu adalah menu penerimaan pembeli. Jadi biasanya itu ketika chat pertama kali ya masuk ke dalam toko kita, kita boleh gunakan ini ya. Cara pengaturannya tinggal kita klik aja di sini dan di sini kita boleh buat ini ya pengaturannya untuk balasannya itu seperti apa. Dan di sini kita boleh lihat semua toko ya. Kalau seandainya kita mau atur secara massal, kita boleh klik aja di sini massal ya, klik di centang semua dan klik pengaturan di sini ya. Dan di sini kita boleh atur langsung seperti itu. Dan mungkin ada teman-teman yang bilang, oh di sistem di marketplace juga ada yang seperti itu ya. Di Shopee juga ada untuk pertama kali balasan chat ya. Jadi di sini saya akan jelaskan ada beberapa perbedaan di Shopee sama yang di Toke ya. Jadi untuk yang di Toke di sini kita boleh buat eh template-nya itu lebih variatif ya. Salah satu contohnya misalnya di sini kita boleh halo selamat selamat datang di toko. Dan di sini kita boleh tambahkan nama toko ya. Ada variabel nama toko. Di sini kita boleh tambahkan nama toko kita. Jadi bisa secara otomatis berubah jadi nama toko ya. Dan kita boleh bilang juga selamat datang siapa. Misalnya selamat datang Kak siapa. Kemudian kita tambahkan nama pembelinya di sini. Dan di sini akan secara otomatis berubah menjadi nama pembelinya seperti itu. Dan di sini kita juga boleh selipkan gambar dan kita boleh selipkan voucher belanja juga jadinya ya. Jadi fungsinya itu pertama kali kalau pembeli chat ke kita di sini akan secara otomatis kirimkan pesan kepada pembeli seperti itu. Dan pesan tersebut kita boleh atur di sini ya. Dan itu perbedaan pertama dan perbedaan kedua adalah penerimaan pesan pembeli ini akan dihitung sebagai persentase chat dibalas, yang artinya dia akan juga memperbaiki kita punya performance toko seperti itu ya. Jadi kalau mungkin ada teman-teman performance tokonya kurang bagus, boleh pakai juga fitur ini biar performance tokonya juga meningkat seperti itu. Oke, kita masuk lanjut ke fitur selanjutnya. Itu adalah panduan untuk mengikuti toko. Jadi kalau sebenarnya kita mau pembeli kita mau kirimkan satu undangan kepada pembeli ya secara otomatis dia akan bisa dikirimkan melalui panduan untuk mengikuti toko ini. Dan di selanjutnya ada panduan pembayaran. Panduan pembayaran ini dia akan berfungsi sebagai pengingat pembelian seperti itu ya. Jadi pengingat pembelian ini dapat dikirimkan kepada pembeli secara langsung. Nah, di sini ada pengingat pembelian dan pembayaran ya, ada dua macam. Perbedaannya itu hanya di bagian pembelian itu dia hanya akan mengingatkan kepada pembeli yang sudah konsultasi tapi tidak melakukan pembelian seperti itu. Di sini dia akan boleh mengingatkannya. Kalau seandainya pengingat pembayaran, dia akan mengingatkan kepada pembeli yang sudah melakukan check out tapi belum melakukan pembayaran seperti itu ya. Jadi fungsinya itu untuk mengingatkan lagi kepada pembeli kalau seandainya eh, harus melakukan pembelian gitu ya. Dan kita juga boleh di sini menambahkan beberapa strategi untuk promosi seperti itu. Jadi kalau seandainya perlu kita boleh tambahkan juga. Oke, secara pembuatannya kita boleh buat di sini langsung ya. Tinggal diklik aja tanda pena di sini ya atau tambah tugas di sini juga boleh. Kalau mau tambah tugas baru, kemudian kita boleh pilih tokonya di sini ya. Nama tugasnya kita boleh tulis dulu, nama tokonya kita boleh pilih. Toko eh, strategi ini akan berlaku untuk toko yang mana ya? Kita boleh pilih juga di sini. Kemudian untuk filter di sini saya sarankan sih diaktifkan aja ya untuk mengurangi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Dan selanjutnya ada pemicunya. Pemicunya itu bisa kita pilih ya. Kita boleh pilih berdasarkan produk ataupun berdasarkan waktu ya. Kalau seandainya kita nggak mau pilih, kita boleh 24 jam juga nggak masalah sih dikirimkan ya.
Dan di bagian bawah sini kita boleh pilih waktu untuk membalasnya ya. Mungkin setelah pembeli konsultasi dan tidak melakukan pembelian lewat dari 20 menit, maka akan secara otomatis diingatkan oleh sistem kita untuk melakukan pembelian seperti itu. Oke, di waktu yang di sini dimaksudkan akan dimulai dihitung dari pertama kali pembeli itu konsultasi atau penjual sudah membalas ya, atau pembeli konsultasi seperti itu. Bisa dipilih ya. Dan lewat dari 20 menit maka akan mengirimkan start yang namanya konten yang di bawah sini ya. Konten yang di sini kita boleh edit sendiri. Misalnya kita di sini saya contohnya adalah pembeli produk ini laris ya. Jangan, ayo buruan beli ya, jangan sampai kehabisan seperti itu ya. Dan di sini kita juga boleh selipkan voucher belanja ya. Voucher belanja ini kita boleh tambahkan kalau seandainya perlu ya. Dan voucher belanja ini harus diaktifkan dulu di toko kita ya. Artinya harus dibuat dulu di toko baru bisa dipilih di sini. Setelah vouchernya dipilih, kita boleh klik simpan dan ketika kalau sudah memicu ya, memicu keadaan yang saya sebutkan tadi, maka dia akan mengirimkan pesan yang di sini dan juga voucher belanjanya secara otomatis ya. Jadi jangan khawatir, dia bisa secara otomatis. Dan untuk pengingat pembayaran di sini juga sama. Perbedaannya di sini pengingat pembayaran dia hanya akan mengingatkan pembeli yang tidak melakukan pembayaran seperti itu. Selanjutnya kita boleh juga menggunakan fitur di sini untuk mengingatkan lagi kepada pembeli yang melakukan pembatalan dan juga melakukan pengembalian atau retur. Jadi di sini kita boleh pilih ya panduan pencarian kembali pesanan. Kalau seandainya mungkin ada pembeli yang sudah melakukan pembatalan ya kita boleh boleh pujuk dia sebagai tidak melakukan pembatalan seperti itu. Dan di sini kita boleh kirimkan satu kata-kata bujukan ya sesuai dengan strategi kita. Ya, jadi di sini ada pencarian kembali pesan yang dibatalkan. Mungkin kita boleh atur dia punya strategi ya. Contohnya seperti ini ya. Eh, kita boleh kirimkan. Jadi sistem akan secara otomatis mengirimkan konten yang ada di sini kepada pembeli sesuai dengan dari dia punya ini ya, sesuai dari dia punya keadaan kenapa dibatalkan ya. Jadi kalau seandainya ada dibatalkan pesanan tersebut, sistem bisa mengirimkan pesan ini kepada pembeli. Untuk pengaturannya juga kurang lebih sama ya. Di sini kita boleh buat pesannya. Kemudian untuk tokonya dan pengaturan lainnya. Perbedaannya di sini sih kita boleh pilih alasan pembatalannya ya. Jadi kita boleh pilih untuk alasan pembatalannya apa, kita baru kirimkan pesan ini seperti itu ya. Jadi mungkin ada pembeli yang dibatalkan karena cuman mau ganti informasi pesanan ya atau informasi pembelian seperti alamat ya. Kita boleh buat strategi yang berbeda untuk pembeli yang seperti itu. Dan di sini kita ada pencarian kembali pesanan ya atau pesanan yang diretur. Ini juga boleh dikirimkan secara otomatis. Dan strategi ini kita boleh buat sesuai dengan kebutuhan kita. Dan selanjutnya itu adalah pelacakan jasa kirim. Pelacakan jasa kirim ini lebih berfungsi untuk menjaga kelancaran kita punya proses pengiriman seperti itu. Jadi mungkin kalau teman-teman mau kirim paket ya, mungkin kita mau informasikan kepada pembeli paketnya sudah kita kirim seperti itu dan paketnya udah mau nyampe ke tangan pembeli ya. Di sini kita boleh sampaikan langsung lewat pelacakan jasa kirim. Jadi dia ada tiga tahapan ya. Di sini ada empat sih sebenarnya. Boleh diaktifkan beberapa ya. Jadi di sini ada konfirmasi pesanan. Jadi ketika pembeli sudah melakukan pembelian ya, kemudian sudah check out, kita boleh minta informasi, tanyakan lagi informasi pengirimannya itu sudah benar atau belum seperti itu ya. Cara penggunaannya sih biasanya seperti itu. Contohnya yang ini ya. Kita boleh buat pertama dulu untuk filternya, strateginya, kemudian untuk dia punya pemicunya ya, kita boleh tanyakan untuk
COD aja misalnya seperti itu ya. Dan kemudian kita boleh tulis mohon konfirmasi kembali informasi pengiriman, sudah benar atau belum, seperti itu. Ini bisa dibuat juga seperti itu dan sistem akan secara otomatis mengirimkan ketika pembeli sudah membayarkan pesanannya, seperti itu. Dan untuk konfirmasi pengiriman ya, proses pengiriman di sini dia akan boleh kirimkan lagi pesanan tersebut ya ketika paket sudah kita serahkan ke kurir, kita boleh kirim pesan lagi kepada pembeli. Dan pengingat pengiriman paket di sini ya, ketika paket sudah mau sampai ke tangan pembeli ya, kita juga boleh ingatkan kepada pembeli. Jadi ingatkannya seperti apa? Mungkin kurir akan sampai nih pengirim paket, harap untuk di tempat ya, aktifkan paket data dan lain-lainnya. Di sini kita juga boleh gunakan seperti itu. Oke, yang terakhir di sini ya ada panduan penilaian positif. Jadi yang terakhir ini dia berfungsi untuk mengingatkan kepada pembeli untuk melakukan penilaian. Dan yang kedua, kita juga boleh mengirimkan hadiah atas penilaian tersebut. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Jadi di sini ada penilaian. Pengingat penilaian di sini kita boleh ingatkan kepada pembeli ya. Targetnya pembeli yang sudah selesai melakukan pembelian dan pembeli sudah boleh melakukan penilaian tokoh kita ya. Di sini kita boleh pilih di sini dan kita boleh buat ya. Untuk penambahannya juga sama. Di sini kita tinggal tambahin aja dan setelah selesai ditambahkan kita boleh simpan ya. Setelah disimpan dia akan secara otomatis juga mengirimkan pes- pesan ini kepada pembeli ketika pes- pesanan tersebut sudah bisa dikasih penilaian. Dan setelah selesai pembeli kasih penilaian, sistem juga bisa mendeteksi secara otomatis untuk memberikan penilaian ya. Jadi kalau seandainya kita mau kasih hadiah ya, hadiahnya itu berupa voucher belanja itu juga boleh dilakukan seperti itu. Salah satu contohnya seperti ini kita boleh pilih ya untuk toko yang ini, kemudian kita boleh pilih kalau seandainya dia kasih bintang 5 kita kasih voucher belanja di sini ya. Tapi tentunya voucher belanjanya harus diaktifkan dulu dari marketplace. Kalau sudah aktif di sini dia akan boleh dipilih dan di sini kita boleh juga klik pengaturan dan di dalam pengaturan ini kita boleh kirimkan konten berdasarkan konten yang kita mau ya. Dan kita boleh pilih juga sih penilaian bintang berapa aja yang dapat voucher belanja ya. Dan oke, di sini kita boleh kirim vouchernya, pilih vouchernya dan kita boleh pilih kontennya ya, isi kontennya. Jadi di sini kontennya akan mengucapkan terima kasih dan juga boleh mengirimkan voucher belanja. Dan fitur ini juga bisa kita manfaatkan untuk penilaian yang negatif seperti itu ya. Jadi kalau ada penilaian negatif, kita mau balas pesan secara otomatis kepada pembeli, kita boleh manfaatkan juga fitur di sini ya. Salah satu contohnya di sini kita boleh pilih untuk penilaian bintang 1 sampai 3 ya, sampai 3 dan kita boleh kirimkan satu pesan kepada pembeli misalnya em, kata-kata permohonan maaf ataupun kata-kata pertanyaan kenapa dikasih penilaian buruk ya. Mungkin ada masalah seperti itu ya dan kita juga berharap kalau seandainya pembeli itu untuk mengganti penilaian tersebut jadi kita boleh pilih seperti itu di sini ya. Setelah selesai dibuat, kita boleh klik simpan di sini dan sistem akan secara otomatis menyimpan dan juga akan bekerja secara otomatis ya. Dan yang harus dilakukan di sini adalah status itu, status strateginya itu harus aktif baru bisa berjalan. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya adalah ada beberapa tambahan. Selain dari kita membalas chat, kita juga boleh membalas penilaian. Kita juga boleh membalas penilaian ya atau retur ya. Untuk mengelola retur juga boleh dilakukan di sini ya. Jadi di kolom pesan di atas ini ada kolom pesan ya. Dan di bawah sini kita ada kolom penilaian, retur sama
pembatalan ya. Jadi ketiga ini bisa diproses juga lewat Toke. Di sini kita boleh kelola untuk penilaian, mau balas penilaian secara manual atau mau melihat penilaian secara manual juga boleh lihat di sini ya. Kemudian kita juga boleh melihat pesanan pengembalian dana. Di sini kita boleh lihat ada pengembalian dana atau enggak seperti itu ya. Di sini semuanya bisa ditampilkan dan kita boleh lihat untuk nomor pengembalian dananya dan prosesnya ya. Di sini kita boleh lihat juga. Dan di sini juga kita boleh lihat untuk pesanan yang dibatalkan seperti itu. Di sini boleh ditampilkan juga. Oke, jadi kita boleh cek juga ya di sini. Tapi bagi teman-teman kalau sebenarnya mau ngeceknya langsung, mau ditampilkan di halaman pesan ya, itu juga bisa ditampilkan seperti itu. Yang seperti saya tampilkan di sini ya. Kita boleh pilih di bagian pengingat hal penting ya. Jadi di pengingat hal penting ini adalah pesan dari pembeli yang sudah pernah melakukan pembatalan ataupun sudah ada penilaian buruk ya, bisa ditampilkan di sini. Untuk pengaturannya kita boleh pilih di sini ya. Di bagian promosi sama fitur dan di sini ada pengingat hal penting ya. Jadi di pengingat hal penting ini kita boleh mengatur ya. Misalnya ada penilaian bintang 1, 2, 3 ya. Bisa ditampilkan di halaman pesan seperti itu. Untuk pengingat hal penting lain seperti pembeli grosir ya atau pembeli yang sering kasih nilai negatif seperti itu ya dan pembeli influencer juga bisa ditampilkan. Dan yang ketiga adalah pembeli yang sudah melakukan pembatalan ataupun pengembalian ya. Jadi kita boleh langsung tampilkan juga di halaman pesan tersebut. Jadi kita bisa lebih fokus untuk melihat, oh pesan yang mana aja gitu yang dibatalkan ya. Di sini kita tinggal boleh edit sih. Kalau seandainya mau dipakai tinggal diaktifkan aja. Kalau nggak mau dipakai dimatikan juga boleh sih, nggak masalah. Seperti itu. Oke, untuk fitur hari ini penjelasannya sampai di sini. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau yang masih kurang jelas, boleh ditanyakan sih di sini ya, nggak apa-apa. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan, saya jawab. Halo, selamat siang. Oh iya, selamat siang Kak. Ya, mau nanya untuk Tuoke ya. Mm-mm, Untuk betul. chat, apakah sering delay atau misalnya chat error gitu nggak? Ataupun nggak sinkron ke marketplace? Untuk chat sekarang yang nggak sinkron Mm-mm, itu paling yang Shopee ya. Itu paling yang Shopee mm-mm. aja. Dan permasalahan utamanya itu biasanya sih dikarenakan eh, ada pembalasan dari ini ya, dari marketplace ya. Jadi untuk chat tersebut itu harus dibalas dari Toke, nggak boleh balas dari Shopee ya. Kalau sebenarnya dibalas dari Shopee, Ah, dia akan menggunakan API dari Shopee situ atau API dari sinkronisasi. API sinkronisasi itu dia hanya 15 menit satu kali seperti itu sinkronnya. Jadi kalau sebenarnya kita balas di marketplace, chat tersebut 15 menit sekali baru bisa sinkron. halo? Heeh, di situ. Untuk masalah ini sih sebenarnya kita punya tim juga sedang memproses ya masalah ini ya. Tapi untuk sekarang masih belum bisa ya, masih perlu waktu karena dari hal ini perlu kerjasama dari marketplace Shopee. Jadi sehingga kalau seandainya ke depan nanti sih nggak akan ada masalah ini lagi sih sebenarnya. Tapi sekarang masih tetap akan ada masalah ini seperti itu. Intinya sih seperti itu. Tapi kalau untuk waktunya itu kapan, saya juga belum bisa tahu karena perlu kerjasama dari tim Shopee-nya seperti itu. Kurang lebih sih seperti itu ya. Dan kalau untuk Shopee mungkin dia terlambat sinkron ke Toke ya, kita boleh klik di sini. Jadi di sini ya. Jadi akan secara otomatis akan sinkron menarik data langsung ke Shopee-nya ya. Seperti itu, Kak. Oke, mungkin pertanyaan jawaban ini cukup menjawab ya atau gimana? Halo? Halo, Ya, maaf. Tadi jaringannya agak kurang bagus. Jadi tadi tiba-tiba lift tadi.
Oh, oke. Saya jelasin ulang lagi ya. Jadi Iya, biasanya maaf ya. permasalahan permasalahan ini itu disebabkan oleh Mm, marketplace Shopee ya. Jadi di marketplace Shopee ini mm-mm, diakibatkan API-nya itu adalah API sinkronisasi. API sinkronisasi mm-mm. ini dia hanya bisa sinkron 15 menit satu kali. Jadi kalau sebenarnya Oke, kita balas eh, dibalas langsung dari sales center atau langsung dari Shopee-nya langsung mau sinkron ke toko itu 15 menit satu kali baru bisa sinkron. Jadi kita boleh klik yang ini untuk sinkron secara manual seperti itu untuk langsung cepat tarik data. oke. Tapi Mm-mm, tentunya tetap ada delay-nya, Kak. Seperti itu, tetap ada mm-mm. delay-nya. Dan Oke. hal ini tim kita juga sedang mengatasi hal ini, tapi sampai sekarang masih belum Mm-mm, bisa ya, karena masih ada mm-mm, perlu kerjasama dari tim Shopee-nya seperti itu. Dan mm-mm. kedepannya kita Oke. akan buat itu bisa langsung sinkron seperti itu. Untuk masalah sih Mm-mm, biasanya di Shopee aja, Kak. Di marketplace lain itu mm-mm. biasanya sudah langsung, Kak. Itu nggak masalah. Oke, untuk Tokopedia juga aman ya? Tokopedia, asalkan Tokopedia-nya sudah digabungkan sama TikTok itu aman sih. Tapi kalau Tokopedia-nya di sini ya juga sama, itu nggak bisa sinkron juga. Tokopedia Mm-mm, oke. mm-mm, harus dibalas dari sini Kak, dari tokonya. Mm-mm, Kalau seandainya nggak dibalas dari toko, dia nggak akan sinkron seperti itu Kak. oke. Kalaupun delay kan tadi 15 menit sekali ya. Mm-mm. Dan kalau misalnya ternyata masih delay juga biasanya kurang lebih berapa lama ya? Untuk Tokopedia ya. Marketplace apapun sih. eh, Biasa sih nggak ada. Kalau seandainya ada pun itu artinya masalah Kak. Termasuk Oke. masalah, boleh dilaporkan ke kita. Nanti saya laporkan ke bagian teknis. Biasa sih itu nggak terjadi. Oke. Tapi kalau untuk Mm-mm, Tokopedia dia biasanya mm-mm. untuk chat dari penjual itu nggak akan sinkron ke toko. Oke. Jadi hanya chat Oke. dari pembeli yang akan sinkron. Itu Mm-mm. dari Tokopedia. Oke. Kecuali Tokopedia-nya sudah digabungkan sama TikTok, itu nggak akan masalah lagi, Kak. Seperti Mm-mm, itu. mm-mm. Oke. Hal ini juga disebabkan Tokopedia punya API juga ada masalah, Kak. Seperti itu. Mm-mm. Oke. Jadi yang penting itu balasnya langsung dari toko, jangan Ya, dari seller gitu ya. ya Oke. betul, Kak. Betul, Tapi betul. kalau misalnya mau ngirim video ataupun foto, apa bisa langsung dari toko ini atau harus dari marketplace gitu? Untuk video itu bisa juga dari toko, Kak. Itu nggak masalah sih. Mm-mm. Eh, Oke, itu cuman, nggak masalah cuman, ya. cuman ini aja sih untuk Tokopedia nggak bisa. Sama juga Oh, masalahnya Tokopedia nggak bisa. Oke. Tokopedia nggak bisa, Kak. Karena Tokopedia itu Mm-mm. itu API-nya nggak mendukung, Kak. API Mm-mm. nggak bisa. Oke. Sama TikTok Kalau dia misalnya, ah, TikTok juga belum mendukung video. oke. TikTok sama Tokopedia untuk Shopee sama Lazada itu oke nggak masalah sih. Oke. Kalau kayak gitu berarti mau nggak mau harus langsung dari marketplace kan? Kalau di tokonya jadinya bakal sinkron atau enggak kalau kayak gitu? Kalau seandainya pembeli yang kirim video itu akan sinkron Kak. Cuman kalau dari sini kita nggak bisa kirim video seperti itu. Oke. Kalau dari seller kita yang ngirim video ke pembeli, di tokonya itu bakal sinkron atau enggak? Sinkron Kak. Sinkron ya, oke. Mm-mm. Oke deh. Terus untuk ini sistem di toko sendiri ada sistem tracking komplainan gitu nggak? Sistem tracking komplainan untuk Iya. pembatalan atau apa ya Kak? Misalnya dari customer itu ada komplainan gitu dan terkadang customer itu kan suka komplain langsung dari Shopee gitu. Di toko sendiri ada ke tracking atau mesti ngelihat langsung dari seller, dari Komplain marketplace maksudnya. komplainnya ini maksudnya itu komplain dia Bentuknya mengajukan kayak laporan pem- sih. Iya, betul, betul, betul. ngajuin pembatalan ya Kak. Mm-mm. Ataupun kayak misalnya barangnya ada masalah atau misalnya kurang, kuantitinya kurang misalnya kayak gitu. Biasanya sih kalau dari sistem toke, kalau seandainya ada pembatalan Mm-mm. atau pengajuan Mm-mm. retur ya, itu bisa ditampilkan Mm-mm. di bagian sini, Kak. Dari Oke. penunggu, kita boleh filter sih di sini menunggu hal.
Mm-mm. pengingat hal penting. Jadi di sini semua pesan yang Mm-mm. dibatalkan itu boleh ditampilkan di sini seperti itu. Itu yang pertama sih. Mm-mm. Terus kita boleh lihat juga dari sini ya. Di sini ada penandaan yang seperti ini Kak. Penandaan yang merah ini artinya ada masalah. Ada permasalahannya itu Mm-mm. seperti Oke. apa? Ada penilaian buruk ya. Terus Mm-mm. di sini ada pembatalan yang dipesan, pesanan yang dibatalkan ya. Di sini akan ada Mm-mm. penampilannya juga. Di situ. Di sini juga akan Oh, bisa dilihat oke. juga. Jadi kita bisa langsung tahu. Mm-mm. Selain dari situ, yang tadi saya bisa lihat dari sini ya juga boleh lihat itunya proses untuk pengembalian dana ataupun retur ya. Di Mm-mm. sini boleh kita ajukan, kita boleh proses untuk setujuin juga boleh, nggak masalah sih. Mm-mm. Kemudian kalau seandainya kita mau lihat ya, mungkin pembelinya nggak mengajukan pembatalan seperti itu ya, tidak mengajukan Mm-mm. pembatalan di sistem Toke juga boleh cek dari sini Kak. Jadi di sini ada emosi pembeli. Emosi pembeli ini dia akan bisa melihat pembeli yang dari kata-katanya, Kak. Misalnya pembeli di sini lagi marah-marah seperti itu ya, atau lagi ini, Oh, bisa ini, ya bisa 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 ketahuan itu. Oh, bisa oke. deteksi seperti itu. Kalau seandainya di kata-katanya ada marah-marah di Hmm. sini, kita boleh klik aja di sini ada tambah satu. Nanti kita boleh cek untuk pembeli yang mana seperti itu Mm-mm. yang marah-marahnya. Mm-mm. Nah, dari sana Hmm. juga boleh sih. Itu dari ke halaman chat terus dari ini dari retur seperti itu ya. Itu juga boleh kita boleh Mm-mm. lihat di sini. Mm-mm. Seperti itu kan. Oke, oke. Oke, kurang lebih sih seperti itu. Tapi kalau seandainya mungkin dia Mm-mm. langsung lapor ke Shopee, tapi laporannya itu seperti apa saya juga kurang tahu. Tapi kalau dia langsung lapor ke Mm-mm. Shopee, kita nggak bisa tahu Kak. Seperti itu. Oke. Mm-mm. Oke, oke. Ngerti. Mm. Kalau untuk fitur auto reply-nya itu dari Toka ada kan? Ada Kak, ada Atau auto. oke, oke. Tapi auto replay sih hari-hari ini kita nggak ada bahas ya. Tapi kalau mau pakai juga boleh di bagian Mm-mm. sini. Kita ada beberapa macam auto replay. Yang pertama adalah Mm-mm. balasan otomatis ya. Balasan otomatis Mm-mm. ini untuk performance ini apa? Untuk menjaga kita punya uh, persentase chat dibalas ya. Dan kita juga ada Mm-mm. satu lagi sih fitur AI ya. Jadi AI chatbot ini juga auto Mm-mm. replay. Di sini dia bisa berfungsi sebagai menjawab pertanyaan pembeli sesuai dari pertanyaannya seperti itu Kak. Di sini juga boleh Mm-mm. dijawab seperti itu. Mm-mm. Oke. Untuk fitur AI ini kan sebenarnya dari Shopee juga ada fiturnya tuh. eh Itu apakah sama atau beda? Agak sedikit berbeda Kak. Di Mm-mm. Toke ini akan dihitung juga Kak. Kalau AI yang balas itu Mm-mm. dihitung juga persentase chat dibalas Kak. Kalau di Shopee dia ada dua macam sih. Ada satu sih Mm-mm. Shopee Live FAQ ya kalau nggak salah. Terus Iya, ada iya satu lagi betul. baru keluar saya lupa juga sih. Tapi ada Iya, pengaturannya tuh yang ada AI juga, ya model-model AI asisten gitu, AI. asisten Heeh. AI gitu. Mm-mm. Tapi Mm-mm. seingat saya di situ juga dia nggak 100% AI yang balas itu dia juga akan mempengaruhi ini Kak, performance toko seperti itu Kak. Oke, oke. Iya, harus masih ada orang yang balas gitu Kak. Mm-mm. Mm-mm. Kalau dari toko sendiri untuk apa yang namanya ini reply menggunakan AI ya jatuhnya ya. Menggunakan AI Kak. Untuk balasannya sendiri, apakah rancu atau enggak? Soalnya kalau dari Shopee sendiri terakhir kita sempat pakai, tapi Mm-mm. balasannya itu kayak nggak sesuai sama pertanyaan dari customer gitu. Dari AI kita sih Dari Toka biasanya. sendiri, ya mm-mm. ada contohnya atau gimana? Contoh sih kita nggak ada sih Kak. Soalnya saya di sini pakai akun Mm-mm. dummy. Tapi saya boleh kasih tahu sih sebenarnya Mm-mm. untuk AI kita dia itu Mm-mm. sebenarnya ada prosesnya sih seperti itu Kak. Jadi kalau untuk Mm-mm. pertama kali mungkin dia eh, jawabannya kurang baik, tapi kelamaan dia bisa Mm-mm. makin baik karena kita punya AI di sini dia bisa ada sistem belajar sendiri Kak. Di sini kita juga Oh, boleh di simpan. training dulu. Iya betul Kak. Jadi di sini ada dia bisa Oke. menjawab berdasarkan setiap produk Kak seperti itu. Jadi kalau seandainya Mm-mm. pertanyaan produk ini kan setiap produk beda kan Kak. Maksudnya itu produk A Mm-mm. dia Mm-mm. mungkin ukurannya beda sama produk B seperti itu Kak. Jadi kalau seandainya pertanyaan Mm-mm. produk A dia di sini baru bisa jawab produk A seperti itu. Dan mungkin dia akan bisa ambil pertama itu dari database tanya jawab
dari pembeli sama penjual seperti itu Kak. Misalnya di pembeli sudah pernah jawab pertanyaan tersebut, dari AI kita juga bisa simpan data tersebut. Kemudian data tersebut Mm-mm. setelah disimpan dia akan baru dikirimkan lagi seperti itu, seperti mencontoh Iya, seperti itu Kak. oke. Oke, oke, jelas. Halo, Mm-mm. Ya, iya Kak, ini aku mau tanya tentang pengingat hal penting. boleh. Iya, itu harus diaktifin atau gimana ya? Itu pengingat hal pentingnya itu yang masuk di situ pengingat pengiriman gagal gitu ya, pengingat penilaian gitu ya. Pengingat hal penting ini dia ini sebenarnya lebih kayak ini sih pemberitahuan gitu Kak. Jadi sebenarnya nggak harus diaktifkan. Mungkin ada orang yang merasa risih gitu diaktifin ya. Soalnya dia akan ditampilkan langsung di bagian halaman pesan Kak. Contohnya yang ini Nah, Kak. iya itu. Mm-mm. Kalau mau ditampilkan itu harus diaktifin ya. Iya betul Kak, harus diaktifin. Kalau nggak Itu diaktifin di dia nggak mana di aktifinnya? di sini Kak. Promosi fitur Di promosi fitur sama pengingat hal penting Kak. pengingat hal penting. Oh, Hmm. itu Di sini kita boleh klik edit, kemudian kita boleh maaf, editnya di mana? Maaf, tadi di ke di paling bawah kanan, Pak. Bawah kiri, sorry. di bawah kiri edit. Heeh. Berarti ngeditnya semua di sini ya, Kak? Iya, Pengingatnya. betul Kak. Jadi di sini kita boleh cek, Bisa, boleh kita centang semua Kak, kalau mau diaktifin. tunggu dulu. Tombol edit ya. Kok aku nggak ketemu ya? Kalau nggak ketemu, Kakak harus klik yang ini dulu Kak, yang ini pembaca tampilan ini Kak. Di yang ini sih layar ini Boleh klik yang di sebelah kanan sini Kak, pembaca tampilan. yang mana ini? Itu lainnya. Yang di kanan sebelah kanan ini Kak, boleh Iya dipencet nggak? tuh. Itu biasanya sih karena layarnya Kak, layarnya Iya, eh, kayaknya layarnya. klik yang di atas kanan sini Kak, sudah belum? Iya, itu nggak ada, nggak muncul. Kalau seandainya masih tetap nggak muncul, boleh di ini di bagian komputer ya, komputer kita, kemudian klik properties Kak. Properties tampilannya untuk resolusinya ditinggiin Kak, jangan di atas 1000, pakai yang 1000 aja di sini Kak. Sebentar saya kasih lihat contohnya. Atau boleh atur di bagian ini sih webpack juga boleh sih. Di webpack bisa biasanya sih kelihatan. Itu sih ketutupan aja sih biasa Kak. Iya, kayak ketutupan gitu. Heeh, Bagian apa tadi? Properties. properties. Sebentar saya tampilin dulu. Tadi udah dikecilin layarnya mandi gede. Di sini Kak. Sebentar. Hmm. Udah, Klik kanan di sini Kak. udah Terus gede sih. klik kanan, terus klik ini properties Kak. Properties di sini nanti ada pengaturannya. Itu di dalam pengaturan tersebut boleh di Ini udah ini ada sih. sih balik aja ke dua kamu. Sudah ada ya Udah. Kak. Oke. Mana tadi editnya? Kok nggak ada lagi? Tadi udah muncul. Udah muncul ya. Oke. Tinggal diedit. Oh, tinggal Eh, klik edit. Oke, berarti nanti kalau udah dipilih simpan gitu ya, Kak? betul. Misalnya aku mau ngaktifin pengingat pesanan dibatalkan, itu yang mana? Yang di ini Kak, yang paling bawah Kak. Yang dibatalkan ini Kak, kondisinya. Ini dicentang aja. Oke, oke. Terus tadi kakak ada jelasin apa yang emosi pembeli itu ya? Oh, oh. Itu gimana cara lihatnya, Kak? Yang itu sih harus ini Kak, harus beli paket AI baru bisa lihat Kak. Oh,
beli paket. Oke, oke, oke. Hmm, harus beli paket. Oke, Kak. Oke, oke. Kalau sebenarnya nggak ada pertanyaan lagi, kita akhirin aja pelatihan hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kalau sebenarnya saya ada kata, salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa teman-teman untuk di pertemuan selanjutnya.